menjadi seorang prajurit TNI, khususnya di TNI Angkatan Darat, pastinya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi setiap generasi muda yang bercita-cita untuk bergabung di dinas ketentaraan, khususnya di TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kalian untuk mengetahui kecabangan atau kejuruan apa saja yang ada di Kesatuan TNI Angkatan Darat. Karena sudah pasti kalian akan berada di antara salah satu kecabangan ini jika kalian lulus dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat adalah kesatuan terbesar dalam Tentara Nasional Indonesia, di mana pasukan infanteri adalah kekuatan utama dan terbesarnya. Berikut ini daftar kecabangan atau kejuruan di TNI Angkatan Darat. Secara umum, kecabangan di TNI Angkatan Darat terbagi atas 3 kelompok kecabangan atau kejuruan, yaitu Satuan Tempur atau Satpur, Satuan Bantuan Tempur atau Satbanpur, dan yang terakhir adalah Satuan Bantuan Administrasi atau Satbanmi. Satuan Tempur. Untuk Satuan Tempur sendiri terbagi atas beberapa satuan atau korps dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, Satuan Infanteri. Kata infanteri sendiri berasal dari kata infan yang berarti kaki. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan para tentara muda yang berjalan kaki di sekeliling para ksatria yang menunggang kuda atau kereta. Oleh karena itu, seorang infanteri harus memiliki kemampuan berkelahi, kemampuan menembak, dan kemampuan bertempur dalam segala medan dan cuaca. Seiring perkembangan zaman, pasukan infanteri modern dapat diangkut ke daerah pertempuran dengan pesawat terbang, kapal atau perahu, truk, kendaraan lapis baja, atau helikopter. Sebagian satuan infanteri kini merupakan bagian organik dari kesatuan lapis baja atau kesatuan mobil udara. Namun apabila terlibat dalam pertempuran, dalam keadaan menyerang maupun bertahan, mereka akan bertempur di luar kendaraan sebagai pasukan pejalan kaki atau pasukan infanteri. Sasaran atau wilayah belum dapat dikatakan berhasil direbut sebelum diduduki dan dikuasai oleh satuan infanteri. Karena hal inilah lalu muncul sebutan infanteri adalah tool of the battle atau ratu dari pertempuran. Di Indonesia sendiri, Satuan Infanteri merupakan pasukan terbesar dan pasukan tempur utama di TNI Angkatan Darat, di mana Kostrad dan Kopassus merupakan bagiannya. Satuan Infanteri TNI Angkatan Darat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna hijau dengan lambang Wirawastu Pramuka, yang artinya pelaksana atau alat perang terdepan dan utama. Satuan atau Korps Infanteri TNI Angkatan Darat berada di bawah Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif
yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Majen atau Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Kavaleri. Kata kavaleri sendiri berasal dari bahasa Latin cavalus dan bahasa Prancis chevalier yang berarti kuda. Kata kavaleri ini adalah istilah yang awalnya mengacu kepada pasukan khusus berkuda. Namun seiring perkembangan zaman, kavaleri bertempur dengan menggunakan kendaraan lapis baja atau tank. Dalam pelaksanaan pertempuran, pasukan kavaleri berperan sebagai satuan yang mampu bergerak dengan cepat dalam skala besar, sekaligus berfungsi sebagai penyerang kejut atau pendobrak yang akan membuka jalan bagi pasukan infanteri. Satuan kavaleri TNI Angkatan Darat memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna hitam dengan lambang Tridaya Sakti yang berarti daya gerak, daya tembak, dan daya kejut. Kavaleri TNI Angkatan Darat berada di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Pusenkaf yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Armet atau Artileri Medan. Artileri Medan atau sering disingkat Armet merupakan kesatuan bantuan tempur atau Banpur di TNI Angkatan Darat. Seperti halnya satuan kavaleri, fungsi utama Armet atau Artileri Medan adalah memberikan bantuan tempur darat dalam misi membantu pasukan infanteri. Dalam pertempuran, pasukan ini menggunakan meriam sebagai senjata pokok atau senjata utamanya untuk memberikan bantuan tembakan jarak jauh yang dapat menyebabkan kerusakan secara luas di wilayah musuh. Satuan Armet TNI Angkatan Darat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna coklat dengan lambang Trisanda Yuda. Artileri Medan atau Armet TNI Angkatan Darat berada di bawah Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Pusen Armet yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud TNI Angkatan Darat. Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud TNI Angkatan Darat adalah pasukan anti serangan udara, merupakan salah satu satuan bantuan tempur di TNI Angkatan Darat. Satuan Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud TNI Angkatan Darat memiliki fungsi utama yaitu sebagai penangkis serangan udara musuh terhadap objek vital di darat, serta melindungi satuan manuver dari serangan udara musuh. Satuan Arhanud TNI Angkatan Darat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna coklat dengan lambang Viyati Raksa Balasakti yang artinya prajurit pengawal angkasa yang sakti. Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud TNI Angkatan Darat berada di bawah Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara atau Pusen Arhanud yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Satuan Bantuan Tempur atau Satbanpur. Untuk Satuan Bantuan Tempur sendiri terbagi atas beberapa satuan atau korps dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang pada dasarnya untuk memberikan bantuan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari satuan tempur itu sendiri.
ZENI. Satuan ZENI mempunyai fungsi sebagai pasukan bantuan tempur terhadap pasukan manuver atau infanteri, berupa bantuan tempur ZENI atau Bampurzi dan bantuan administrasi ZENI atau Baminzi. Untuk Bampurzi atau bantuan tempur ZENI sendiri diaplikasikan pada segala pekerjaan yang bersifat membantu gerak maju pasukan kawan dan menghambat gerak maju pasukan lawan. Dalam rangka membantu gerak maju pasukan kawan, pasukan ZENI sendiri melaksanakan destruksi atau penghancuran rintangan buatan berupa lapangan ranjau dan rintangan konstruksi buatan, mengatasi bobby traps, penjinakan bahan peledak, risi atau menerobos, penghancuran perkubuan, penyerangan, penyelidikan ZENI untuk memperoleh data bekal dan rute manuver, dan kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan untuk menghambat gerak maju pasukan lawan, pasukan ZENI melaksanakan pekerjaan pembuatan rintangan aksi hambat gerak maju lawan dan membuat perkuatan medan di depan pertahanan berupa lapangan ranjau, konstruksi ringan buatan, membuat bobby traps, sabotase infrastruktur dalam rangka aksi lambat, mengkondisikan rintangan alam, dan lain-lain. Sedangkan untuk Baminzi atau bantuan administrasi ZENI, segala upaya kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh prajurit ZENI di medan tempur dalam rangka membantu pasukan manuver di garis belakang agar tetap dapat bertahan melalui pembuatan bunker dan perkubuan berat, konstruksi samaran skala besar, parit-parit tempur, penyelidikan ZENI untuk memperoleh data teknis yang meliputi cuaca, medan, dan iklim, data bekal di medan yang dapat digunakan untuk survive dan rute pengunduran, proteksi dan dekontaminasi logika, perbekalan air dan listrik, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan ZENI. Bantuan administrasi ZENI atau Baminzi hanya bersifat kebutuhan yang bersifat taktis dan teknis di medan tempur. Satuan ZENI TNI Angkatan Darat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna hijau dengan lambang Yudakarya Satya Bakti. ZENI TNI Angkatan Darat berada di bawah Direktorat ZENI Angkatan Darat atau Ditsiat yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau Pati berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Penerbat atau penerbangan TNI Angkatan Darat. Kesatuan penerbat adalah kesatuan yang memiliki sarana penerbangan dan bertugas mendukung mobilitas tempur TNI Angkatan Darat. Penerbat atau penerbangan Angkatan Darat dioperasikan dalam medan tempur apabila keunggulan udara telah dikuasai oleh pihak pasukan sendiri. Sasaran di balik bukit yang tidak dapat dijangkau dengan tembakan artileri dapat diserang secara langsung oleh helikopter Angkatan Darat atau oleh pasukan mobil udara atau MOBO. Satuan penerbang Angkatan Darat atau penerbat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna hijau dengan lambang Wira Amur. Penerbang Angkatan Darat atau penerbat berada di bawah Komando Pusat Penerbangan Angkatan Darat yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau Pati yang berpangkat Majen atau Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Peralatan TNI Angkatan Darat atau PALAT. Peralatan TNI Angkatan Darat atau PALAT adalah kesatuan yang fungsi utamanya merawat dan menguji coba alat-alat tempur. Ciri khas satuan peralatan TNI Angkatan Darat ini dapat dilihat dari warna baretnya, yaitu baret hijau dengan lambang Trisakti Bakti.
Peralatan TNI Angkatan Darat berada di bawah Direktorat Peralatan Angkatan Darat atau Ditpalat, yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Perhubungan TNI Angkatan Darat. Perhubungan TNI Angkatan Darat adalah kesatuan yang fungsi utamanya adalah menyampaikan dan menjaga informasi sebaik mungkin pada satuan tempur. Satuan Perhubungan TNI Angkatan Darat memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna hijau dengan lambang Kapota Yuda yang berarti merpati perang. Satuan Perhubungan TNI Angkatan Darat berada di bawah Komando Direktorat Perhubungan Angkatan Darat atau Dithubat, yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Satuan Bantuan Administrasi atau Satbanmin. Untuk Satuan Bantuan Administrasi sendiri terbagi atas beberapa satuan atau korps dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat adalah kesatuan bantuan administrasi atau Banmin yang memiliki fungsi utama yaitu membantu tugas kesatuan lain dalam hal administrasi dan pengurusan hukum militer. Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna biru muda dengan lambang Satyawira Wicaksana. Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat berada di bawah Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Puspoma, yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Majen atau Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Ajudan Jenderal atau Ajen. Ajudan Jenderal atau Ajen adalah kesatuan di TNI Angkatan Darat yang fungsi utamanya adalah mengurus administrasi militer dan umum serta urusan dalam lain. Memiliki semboyan Wijaya Kusuma. Ajudan Jenderal atau Ajen berada di bawah Komando Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat atau Dit Ajenat, yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Satuan Perbekalan dan Angkutan atau Bekang TNI Angkatan Darat. Satuan Perbekalan dan Angkutan atau Bekang TNI Angkatan Darat adalah kesatuan yang fungsi utamanya menyediakan pelayanan persediaan logistik tempur dan angkutan perang. Satuan Perbekalan dan Angkutan atau Bekang TNI Angkatan Darat ini memiliki ciri khas dengan baretnya berwarna hijau dengan lambang Dharmagati Satria Jaya. Perbekalan dan Angkutan atau Bekang TNI Angkatan Darat berada di bawah Komando Direktorat Perbekalan Angkutan TNI Angkatan Darat atau Ditbekangan, yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Satuan Topografi TNI Angkatan Darat. Satuan Topografi adalah salah satu satuan di TNI Angkatan Darat yang fungsi utamanya adalah membuat peta tempur dan kepengurusan topografi. Satuan Topografi TNI Angkatan Darat memiliki semboyan Nikita Butala Yuda Karya, yang berarti mencatat atau menggambar permukaan bumi atau peta untuk
keperluan perang, dan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Satuan Topografi TNI Angkatan Darat berada di bawah komando Direktorat Topografi Angkatan Darat atau Ditopat yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau Pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Satuan Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat. Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat merupakan salah satu cabang teknis TNI Angkatan Darat yang bertugas membina kesehatan prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat dicapai kondisi sehat fisik, jiwa, dan sosial yang berpengaruh terhadap kesiapan prajurit. Satuan Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat memiliki semboyan Hesti Wirasakti. Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat berada di bawah Komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat atau Puskesat yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau Pati yang berpangkat Maijen atau Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Satuan Keuangan TNI Angkatan Darat. Satuan Keuangan TNI Angkatan Darat adalah penyelenggara bantuan administrasi yang berkenaan dengan pengurusan keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Darat. Satuan Keuangan TNI Angkatan Darat memiliki semboyan Suci Bakti Karya Utama. Satuan Keuangan TNI Angkatan Darat berada di bawah komando Direktorat Keuangan Angkatan Darat atau Ditkuat yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau Pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1. Satuan Hukum TNI Angkatan Darat. Satuan Hukum TNI Angkatan Darat adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina hukum dan peradilan militer. Satuan Hukum TNI Angkatan Darat ini memiliki semboyan Satya Wira Wibawa. Satuan Hukum TNI Angkatan Darat berada di bawah Komando Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Ditkumat yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi atau Pati yang berpangkat Brigjen atau Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1.